Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa badana min sururihi wa 'adan wa Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, telah kita menghadapi dari mulanya seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seseorang mengawali daripada menempuh jalan ibadah. Kemarin sudah dijelaskan tentang aqbatul ilmi wal ma'rifah. Kita pertama kali harus menyiapkan diri untuk melaksanakan ibadah itu dengan memiliki ilmu, pengetahuan, dan mengenal tentang siapa sebenarnya yang kita ibadahi dan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar dan bertanya kepada para ulama, khususnya ulama akhirat, tentang dalil-dalil bagaimana kita ini menempuh jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita minta doa pada para salafus saleh, orang yang soleh, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa mencapai keilmuan secara yakin, dan juga kita bisa benar di dalam meyakini tentang Tuhan kita, bahwa Allah adalah Zat yang wajib kita sembah satu-satunya dan tidak ada sekutu bagi. Yang terpenting jadi kebenaran kita ini melaksanakan ibadah, jangan sampai salah buat kita, jangan sampai ibadah kita itu menyimpang dari yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahu bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan kenikmatan kepada kita, yang kita diberikan tugas untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu, dan kita menjalankan perintah-perintahnya dengan berkhidmat, taati secara zahir maupun secara batin, dan kita menjauhi dari segala bentuk kekufuran dan kemaksiatan, dan kita berharap memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika kita menjalankan perintah-perintah itu, dan kita meyakini bahwa kita akan mendapatkan siksaan yang abadi jika kita maksiat dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa'inda dzalika tab'atu hadhihi al-ma'rifah wa al-yaqin bil ghaib ala tashmil al-ittifaq wal ibadah ibadah ya as-sayyid al-mu'in alladhi talabahu wa wajadahu wa 'arafahu ba'da ma. Karena itulah maka kita mengikuti terhadap pengetahuan dan keyakinan kita secara baik
untuk mempersiapkan diri berkhidmat dan menghadapi ibadah ini. Karena itu kita harus mengetahui zat yang memberikan nikmat kepada kita, dan kita harus mengenal kepada zat yang memberi nikmat itu setelah kita ini sebelumnya tidak mengetahui. Tapi bagaimana? Walakinnahu la yadri kaifa ya'budu wa madza yalzamu fi khidmati bi dhahir batini. Kita nggak ngerti bagaimana menyembahnya dan bagaimana seharusnya kita berkhidmat secara zahir maupun secara batin. Nah, setelah kita mengetahui tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ba'da awli hadhihi ma'rifah billah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hatta yata'allama ma yalzamu min al-fara'id asy-syar'iyyah dhahirah. Kita mengetahui tentang hal-hal, belajar tentang apa yang harus kita kerjakan dari hal-hal yang bersifat fardu, dan juga baik itu yang lahir maupun yang batin. Nah, maka setelah sempurna falam nastakmala ilma wal ma'rifata bil fara'id ba'sa liyakhudha fi ibadah wa ishtaghala biha. Maka setelah sempurna pengetahuan kita, pemahaman kita tentang hal-hal yang difardukan, maka bangkitlah di situ kita ingin melaksanakan ibadah dan kita bisa disibukkan dengan ibadah. Tapi bagaimana? Wa yashtaghala biha fa nadhara fa idza wasahil jinayati wa dhunub. Sementara kita memperhatikan bahwa kita ini masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, bunuh dan sebagainya. Wa dalhal aktsar minan nas banyak memakan hasil keadaan kebanyakan manusia, maka dia mengatakan kaifa aqbilu ala ibadah. Kita tahu bagaimana kita ini menghadapi ibadah, padahal wa ana musirun ala maksiyah. Kita masih banyak melakukan perbuatan maksiat, kalau kemudian kita bercampur dengan orang-orang yang ahli maksiat juga, maka kebanyakan orang berpikir, wah kalau begitu fayajibu alayya awwalan an atuba ilaih. Kita harus laksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa? Kata setiap orang yang sedang banyak melakukan maksiat kepada Allah itu, an atuba ilaih liyaghfira li dhunubi wa yukhallisani min asriha yutahhirani min adh-dhalika fasakun ma'nisa'il qurban la tastaghfiru hauna amrun qubal taubat. Maka setiap orang yang telah melakukan banyak perbuatan maksiat tadi itu, dia bertekad untuk bertaubat kepada Allah, kata dia, agar Allah memberikan ampunan kepada, agar Allah memurnikan terhadap sir atau rahasia-rahasia yang ada pada diri, dan mensucikan terhadap berbagai macam kotoran-kotoran, agar supaya benar di dalam berkhidmat dan bisa terbuka terhadap pendekatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti itu itulah disebut dengan taubat taubat. Jadi fase di mana seseorang itu sebelum dia berlanjut kepada persoalan yang harus dihadapi dalam ibadah itu, apa kira-kira yang alami dan seterusnya,
Yang pertama kali tahapannya adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu. Dan itu biasanya setiap kita pasti merasa, ya, mau ibadah, ya saya masih banyak dosa, ini gimana ibadah ini? Nah, akhirnya dia menyadari bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan setiap orang itu mesti pertama kali pembukanya adalah dengan taubat. Jadi taubat kalau menurut Al-Quran, ya, orang yang beriman bertakwa kepada Allah bukan orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, ya. Tetapi orang beriman itu ketika dia terlanjur melakukan perbuatan dosa, maka dia segera bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dalam surah Al-Imran ayat 135. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu apabila dia terlanjur melakukan perbuatan dosa, maka dia segera ingat kepada Allah dan dia bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan, ya, karena dia yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Fastaghfiru wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan tidak ada yang bisa memberikan ampunan terhadap dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tidak mengulangi kembali, wala yusirru ala ma fa'alu wa ya'lamun. Ya, dia tidak akan mengulang-ulang perbuatan dosanya dari itu, ya, karena dia paham, dia ngerti, dia tahu kalau orang sudah berbuat dosa, dia bertaubat kembali lagi berbuat dosa, maka itu berarti kita telah melakukan pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya taubat sampai hari ini taubat, besok masih ada ikannya tomat, habis taubat umat, habis taubat umat. Dan itulah yang banyak dilakukan oleh kita, banyak orang seperti itu. Nah, bagaimana keadaan kita kalau terus seperti itu? Ya, maka kita tidak akan bisa meningkat kepada satu amaliyah yang berikutnya, ya, dengan baik. Maka kita harus wayahtaju la halata ila qat'iha liyasila ila ma huwa al-maqsud minha wa yakhudha fi dhalika iqamati tawbah bi huquqiha wa syara'iha ila an yaqta'aha. Maka kita diperlukan, ya, untuk menempuhnya secara pasti, ya, agar supaya dia sampai kepada apa yang diinginkan, maka dia mengambil satu atau menempuh satu jalan dengan konsisten, ya, melakukan taubat dengan memenuhi hak-haknya dan syarat-syaratnya untuk mencapai dan menempuh taubatan itu, ya, supaya berhasil didapatkan. Falamma hasalat lahu taubah as-sadiqah wa faragha min hadhihi al-aqabah hadna ila ibad. Nah, setelah dia berhasil melakukan pertaubatan dengan yang sebenar-benarnya dan selesai melaksanakan tingkatan ini, maka dia kemudian melaksanakan ibadah, ya, ibadah dia sudah fiha, supaya dia bisa menempuhnya. Tapi apa yang dia takuti? Ternyata fanazara fa idza hawlahu awaikum mahduqah
Jadi ternyata di sekitarnya itu ada penghalang-penghalang yang menghalanginya. Kullu wahidin minna yaqu amma qasadat ibadah yudhar min taqwid pada amala faidahnya. Maka ketika yang menghadapi menghalang-menghalang tadi itu yang menghalangi terhadap keinginan dia untuk beribadah kepada Allah, maka dia harus menghadapi penghalang-penghalang pada amal faidahnya. Tiap orang mesti berpikir tentang hal itu. Imam Ghazali menyimpulkan ada 4 faedah yang kuat. Apa yang menghalangi itu? Pertama dunia. Yang kedua makhluk ini, wal khalqu manusia ini, wasyaitan dan syaitan, dan nafsu dan nafsu. Dunia, makhluk itu masih dalam manusia lah kita. Syaitan dan nafsu. Fahtaja la mahalata ila daf'i hadhihi al-awa'id wa izahati anhu. Maka kita perlu secara pasti untuk menolak penghalang-penghalang tadi itu dan menghadapi dengan baik. Kalau tidak, wa illa fala yata'attalu muradun ibadah. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menjalankan ibadah dengan baik. Pasti kalau kita menghadapi seperti itu namanya aqwatul awa'id, disebut dengan istilah tahapan yaitu yang menghalangi kita. Bahaya. Bagaimana saat kita fayaqta bila qadiha bi'ambati murid, kita diperlukan menghadapinya dengan apa? Dengan 4 perkara juga untuk menghadapi yang 4 tadi. Ya, makhluk, manusia ini, syaitan dan nafsu. Apa? At-tajarrud 'anil dunya wa tafarrudi 'anil khalqi wal maharabati 'anil syaitan wa dhahiri nafsi. Jadi caranya menghadapi yang 4 tadi itu kita harus benar-benar suhud, tajarrud, suhud terhadap dunia ini. Wa zuhdu fiha litastaqim lahu ibadah wa fa innahu bada fid dunya tashqala. Jadi kalau kita menghadapi dunia, caranya suhud supaya kita ini bisa tegak ibadah kita, dan jangan sampai kita ini terus menerus numpuk harta karena menyenangi dunia itu, sehingga kita ini disibukkan dengan persoalan-persoalan dunia, sehingga ibadahnya nggak jadi lagi, peker lagi. Makanya pertama kali adalah tajarrud 'anil dunya. Kemudian juga tafarruj 'anil khalqi, jauh dari banyakkan manusia. Artinya apa? Kalau manusia perlu ditentukan diri supaya tidak terpengaruh dengan hal-hal yang banyak dilakukan oleh banyak manusia. Dan al-maharabati ma'asyaitan, bermusuhan dengan setan. Artinya apa? Menyatakan perang terhadap setan. Wa dhahiri nafsi, terakhir adalah kita menahan diri dari hal tersebut dan nyatakan bahwa sesungguhnya ada musuh yang lebih berat dari sekedar menghadapi setan, adalah permusuhan. Kita menyatakan permusuhan dengan nafsu kita sendiri. Karena nafsu itu adalah merupakan satu hal yang paling berat. Karena kalau dalam syariat sudah nafsu itu ada 7 tadi yang masuk
sifatnya. Ya. Al-nafsu, ya. Itu nafsu amarah, nafsu yang memerintahkan berbuat jelek. Sudah Al-Quran sebutkan, inna nafsa lamarratun bisu, wa hiya allati la ta'khudhu bi wa khalis min al-ilal. Jadi itu Al-Quran kisahnya terkait dengan Nabi Yusuf, ya, ketika beliau digoda oleh Zulaikha dan menyatakan wa ma ubarru nafsi inna nafsa lamarratun bisu. Jadi Nabi Yusuf pun tidak menafikan terhadap adanya keinginan melakukan, ya, perbuatan serong dengan Zulaikha. Beliau merasa bahwa sesungguhnya nafsu itu senantiasa berkata kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi setiap orang pasti memiliki nafsu seperti itu. Tidak terlepas seorang nabi itu begitu. Ya, tersirat di dalam firman Allah, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha." Jadi tatkala Nabi Yusuf, ya, ketika Zulaikha memiliki keinginan melakukan hubungan dengan Yusuf, sebenarnya Yusuf pun punya keinginan itu, ya. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala berikan Quran. Kalau seandainya ada Quran dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yusuf sudah, ya, belenggu dengan nafsunya dan itu melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berzina. Jadi laula Al-Quran itu Nabi Yusuf. Kalau di sini yang paling ditakutkan adalah masalah. Nah, fa'amman nafsu fa'asyadha illa yumkin murtajarun anha wa la yabraha bimaratin wa masyid. Jadi paling berat dalam menjalankan untuk menghadapi tantangan dan itu yang berat itu, ya, yang melebihi beratnya kita manusia. Kalau setan apa itu secara bisa, tapi kalau nafsu nggak bisa. Nafsu itu tidak bisa dihilangkan karena itu melekat pada diri setiap orang dan itu bisa mengendalikan. Idhiyah matiyah wal'ad wala mu'afidah fi mu'afaqatiyah ala syidul abdu dan ibadah dan ibadah. Idhiyah majhulatun ala diddal khair kallati mu'tabahnya. Jadi nafsu tadi itu, ya, senantiasa dia mesti harus kita hadapi dengan sabar. Kita hadapi dengan kekuatan, ya, zahir batin kita, karena sesungguhnya, ya, nafsu itu tidak bisa kita hindarkan, tapi kita yang kita. Nah, karena itu bagaimana diperlukan bagi kita fakta dan ila ayyul jima'a bil jahil taqwa dan walau fala taqdira wa taqwala lahu fala tadgha wa yasta'mila fil masalih wal rashid wa yabta'u ila al hadith wal fasid wa yakhudhu ila fi qat'i hadhihi al maqabalat wa yasta'in billahi jalla dhikruhu ala dhalik. Nah, kalau begitu kita harus mengendalikan nafsu tadi dengan cara melakukan perbuatan yang mengarah kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita ini tetap, ya, putus-putus, ya, menjalankan ketakwaan tadi itu. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang acur, orang yang menyimpang dari ajaran yang telah kita telah. Karena itulah pada ketika itu seorang mencoba untuk melakukan amalan-amalan, ya, perbuatan-perbuatan yang baik, ya, yang menuju kepada petunjuk dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang merusak, ya, yang menghancurkan dia. Nah, maka fayaqulu idza fi
yang mengambil langkah untuk menempuh jalan ini, ya, dan dia mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa yasta'inu billahi jalla dzikruhu ala dzalik. Ya, mohon pertolongan kepada Allah supaya dia tetap berada di dalam ketakwaan. Karena yang kita dengar, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Itu salah satu cara bagaimana kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kepada Allah, kita supaya kita tetap berada dalam ketakwaan. Nah, falamma faragha min qadiha raja'a ila qasdil ibadah. Maka ketika seorang salih mulai dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, qasd ibadah, fa idza amaratun taqtarihu fa tashwat an ibadah al-maqsudin dan ibadah wa tasuddu an at-taqarrub lidhalika kama yanbaghi. Pada faedah yang al-Quran. Nah, setelah dia menempuh jalan tadi itu, ya, ingin beribadah kepada Allah SWT, ternyata ada lagi, ya, yang menyebabkan dia itu galau dalam masa ibadah. Ada penghalang yang bisa menghalangi lagi. Ternyata di sini kata Al-Ghazali disebutkan ada 4 nilai. Apa? Persoalan rezeki. Al-awwal al-rizq. Nah, orang ketika dia menempuh jalan menuju kepada Allah Ta'ala, nafsunya mengatakan, bagaimana? Masih miskin mungkin, saya mau ibadah. Nafsunya begitu. Batakulan Buddha min rizkin wa qimami faqad tajarrabtu 'ala dunya tafarradtu 'aidan 'ala al-khalqi fa min ayna yakunu qimami wa rizqi wa rizqi. Bagaimana ini? Saya harus punya rezeki dong. Saya harus kaya dulu. Itu pikiran kita. Supaya apa? Supaya ibadah saya bisa tenang. Kalau punya duit kan tenang ibadah. Begitu. Jadi rasa takutnya dia tidak memiliki rezeki yang cukup dalam hidup ini, itu menjadi satu persoalan yang menghalang bagi setiap orang untuk lebih menekuni ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Kalau dia beribadah tadi, paling mestinya marah sama kita. Mana sih Pak? Mau keluar aja sana. Diem aja di rumah. Diem baik. Keluar apa? Keluar, pulang-pulang bilang. Dan nanti melayakku. Terus begitu. Dan itu di mana-mana seperti itu. Sehingga bagaimana dia mengenal ibadah kalau rezekinya, ya, dalam persoalan manusia. Yang punya manusia seharian dan itu tidak cukup. Nah, itu termasuk salah satu yang menghalangi tenangnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti akan dibahas ya. Ini baru pembukaan. Ini baru pembukaan. Jadi cara menempuhnya nanti dalam bab berikutnya akan dijelaskan. Jadi itu benar. Jadi kami ayat-ayat pun kirani Rasulullah. Dari mana yang tidak bisa? Rezekinya dari mana saya bisa? Yang kedua, wathani al-akhtar min kulli syai'in yakhafu aw yarju aw yuridu aw yakrahu wa la yadri salahu fi dhalika wa fasad. Ya anna awaqibal khurus Muhammad wa fastabilu wa dhubi fa innahu dama wa fasad. Ini yang cukup juga dia kedua yang menghalang setiap orang. Jadi
ketika seseorang sudah ingin menempuh jalan untuk memperoleh ketenangan di dalam ini ada lagi di dalam hatinya sesuatu yang membuat dirinya itu menjadi kalah. Alladhi yaqtu. Bagaimana bisa ingin berusaha terhadap tujuan yang dilaksanakan. Yang ditakutkan setiap orang apa itu? Dalam dia ingin mendapatkan atau akan memperoleh sesuatu yang diinginkan, atau dia bisa menjauhi terhadap sesuatu yang dia tidak sukai. Dia tidak tahu bagaimana caranya. Tidak mengerti walayat di solah untuk dari kau pasal tak mengerti bagaimana sebaik-baiknya dan bagaimana usahanya. Karena sesungguhnya dia ada akibat buruk. Ini sangat membuat dia itu menjadi gelisah dan sifatnya menjadi Tuhan. Nah, maka hatinya ayustawi mampu dia disibukkan hatinya dengan itu fa'innahu Allah bisa jadi rusak, jadi hancur. Ada saja yang bisa menyebabkan dirinya ini menjadi galau di dalam beribadah itu karena di situ dia tidak mampu untuk menolaknya. Sifatnya itu tidak jelas. Bahkan mensyariat di surat al-Fair, bahkan menolak fi hidayatina. Kadang-kadang ada yang sifatnya kelihatannya baik dan sebenarnya itu rusak. Ada yang sifatnya dari jelek dan sebenarnya itu bermanfaat. Nah ini kita menghadapi hal yang seperti itu. Kadang-kadang kita ini menjadi kalau wasalid asyadaidu wal masa'ib tusamu alaihi min kulli janibin la siyama wa qad tasabba li khalaqa al-khalqi wa muharrabat asy-syaitan wa dhalal nafsi fa kam min ghussatin yatajaraha wa kam min shiddatin tastaqilu wa kam min hammin hazanin ya'taridu wa kam min musibatin tatalaqa. Rabi'u anhu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah adanya musibah-musibah yang mendera setiap orang dari semua sisi, semua arah, yang apalagi yang sesuatu yang berkaitan dengan makhluk dan kita memerangi setan, kita melawan hawa nafsu kita. Maka setiap orang ketika menegur itu mesti mengalami sesuatu yang pahit itu setiap roh. Nah ini merupakan sesuatu yang sangat berat untuk dihadapi juga. Wakam min syiddatin tastaqilu, wakam min hammin hazanin ya'taridu. Ada susah, duka, sedih dan sebagainya. Itu malah kita mau menjaga ini pada musibah yang menimpa kita. Warganya ada yang tertimpa musibah, anaknya kena narkoba misalnya, orang tuanya meninggal dan sebagainya. Itu termasuk dalam hal yang bisa membuat kita menjadi galau dalam masalah ibadah. Bahkan musibah dalam urusan banyak sekali musibah-musibah yang bisa menyebabkan seseorang itu di dalam masalah ibadah menjadi galau. Dan yang terakhir, yang keempat adalah an-mu'alladah Allah Subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal hurri ridho alaihi.
adanya ketetapan Allah yang kadang-kadang ya itu bisa menyebabkan kita kalau kita sedih, kita hidup dalam masa ibadah itu karena Allah menetapkan ya yang kadang-kadang senang, manis, kadang-kadang juga pahit ya. Bahkan ya dari itu alih hari ini baik itu sudah baik ya, karena Allah itu. Nah, wan nafsu tusari'u ila sakhti wa tabadul ila fitnah astagfirullah min awal. Nah, maka ketika kita menghadapi seperti itu, nafsu yang terus-menerus membuat kita jadi marah, ya, terus-menerus terjadi sebuah fitnah, maka tidak lepas dari itu yang tidak itu disebut dengan obatul awal. Nah, maka dalam menghadapi yang empat yang halal terhadap setiap seorang hamba berbeda dengan benar, maka diperlukan empat hal untuk menempuhnya. Bahtaja ila qadiya bi arba'ati asya. Pertama apa? Ya, ketika ada di terhadap keinginan kita, rezeki dari kurang, masalah rezeki, ya. Kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala fi mawdi' rezeki. Ya, bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah dalam masalah yang terkait dengan rezeki. Itu saja. Jadi Nabi tadi yang pertama masalah rezeki. Ya. Wa tafwid lillahi jalla azza fi mawdi' al-khatar. Kemudian yang kedua menyerahkan diri, ya, tafwid. Nah, biasa kalau sebelum kita tidur kita jadi adalah pokok ilmu akhirat. Kita serahkan urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besok, bagaimana kita serahkan. Kalau setiap orang dalam menghadapi ibadah kepada Allah selalu mendapatkan hidayah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan yang pertama dari tawakal dan seperti tafsir. Bagaimana tafsir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan tidak tadi itu. Ayat salam billahi kita supaya bersyukur kepada Allah supaya diselamatkan. Kita pasrah, taslim. Taslim itu apa bedanya dengan tawakal? Kalau tawakal itu yang pertama, ya, bedanya kita menyerahkan diri kepada Allah terkait dengan usaha yang sudah kita lakukan. Jadi khususnya ya fi mawdi' rizqi. Jadi i'timadul qalbi alaihi Allah fil haqqi wahdahu. Menyerahkan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala tentang persoalan rezeki yang diberikan kepada kita setelah kita berusaha di sebuah negara. Nah, inilah yang disebutkan dalam Al-Quran ya, wa 'alallahi falyatawakkalul ya, termasuk dan kepada Allah hendaklah kalian orang itu bertawakal. Nah, yang kedua tafsir. Ini banyak terkait dengan persoalan rezeki tadi, terkait dengan persoalan taslim. Taslim, ayat taslimul umur ila Allah Taala fi mawdi' al-qadr. Supaya bahwa dzalika litma'ninatil qalbi fil haqq wa usulis shalah wa tadhil istighfar. Supaya hati ini tenang karena dia sudah serahkan semua urusannya kepada Allah tentang nasibnya menjadi orang kaya muslim itu adalah urusan Allah Subhanahu. Sehingga dia berserah kepada Allah. Wasabri dan nuzul syadaid waridho dan nuzul qadar. Dia bersabar terhadap ketetapan yang berat dihadapi dunia dan dia ridho terhadap
ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepastian qadanya Allah yang kebetulan ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang tidak banyak azab saja, kita ridho. Jadi yang paling benar ridho sukunul qalbi fi ahkami muwafaqati wa muwafaqatil qalbi bima ridallahu bihi wa ta'ala. Ini yang terakhir. Jadi ridho itu adanya tenangnya hati terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan kesusahannya hati dengan cara ridho dan dia merasa senang terhadap ketetapan. Ini yang berat kalau kita menghadapi sesuatu apa namanya. Jadi afid itu apa? Bismillah, hasbiyallah, tawakkaltu 'ala Allah, wa itu al-ikhlas. Kita seperti itu. Kita menyatakan dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah, aku serahkan itu kepada Allah. Nah ini jadi mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Itu untuk menghadapi hal-hal yang tadi kita. Nah, setelah itu maka ma'khadha fi qatihatil aqabah billahi ta'ala kita. Saya kira ini sekarang sudah siap, sudah setengah 7 sesuai dengan kesepakatan dari sampai setengah 7. Maka istilah kita ini menempuh satu jalan menuju kepada Allah SWT. Banyak hal-hal yang memang harus kita hadapi dan sebutkan dari dia, supaya kita ini paham betul tentang apa sebenarnya penghalang yang alami kita ini menjadi tenang dalam ternyata banyak hal dunia, masalah rezeki dan sebagainya. Dan kita ini harus menghadapinya, tahu caranya bagaimana. Jadi kalau kita dari nanti semua dari itu dari hal-hal yang disebutkan itu akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan. Subhanallah habis Allah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.